Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga kepada Ibu Siti. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat, yaitu Ibu Siti, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan mengenai penerapan komunikasi pribadi menggunakan personal selling pada CV Surya Gumilang Motor cabang Jember. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Diva Vinkinova-Risa, Lili Putri Pertiwi, Syahla Diva Aidil Fitri, Sinta Ania, Nabila Amira Fatimatu Zahra, Doni Kuswandi, dan Revi Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Amira Fatimatu Zahra dengan NIM belakang 212. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha untuk menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka akan jual, atau merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Karena pada kenyataannya, tidak semua konsumen mengetahui bagaimana cara memenuhi kebutuhannya atau tidak menyadari adanya suatu produk yang mampu memenuhi kebutuhannya. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan personal selling menurut Boyet dalam Andy Wanto tahun 2015, di mana pada tujuan pertama itu memenangkan penerimaan produk baru. Untuk tujuan ini terdapat dua aktivitas yang dibutuhkan. Yang pertama, perwakilan penjualan membangun kesadaran dan mendorong permintaan untuk produk atau jasa baru di antara pelanggan yang ada atau potensial. Lalu, yang kedua, kondisi yang cocok. Perusahaan menerapkan strategi prospektor, calon pelanggan besar dalam ukuran dan kecil dalam jumlah, sumber daya promosi terbatas, serta perusahaan menerapkan strategi distribusi dorong. Lalu tujuan yang kedua, pengembangan pelanggan baru. Aktivitas yang dibutuhkannya yaitu perwakilan penjualan menemukan dan melayani pelanggan baru dan mengembangkan distribusi untuk produk dan jasa bisnis. Lalu yang ketiga, mempertahankan loyalitas pelanggan. Aktivitas yang dibutuhkan yaitu perwakilan penjualan bekerja untuk meningkatkan nilai yang disampaikan kepada pelanggan dengan memberi saran atau pelatihan atau penggunaan produk, menyampaikan pesanan, serta melengkapi jasa produk. Lalu yang keempat, pelayanan teknis untuk melengkapi penjualan. Aktivitas yang dibutuhkannya yaitu perwakilan bekerja untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dengan membantu memadukan produk atau jasa dengan peralatan atau operasi pelanggan yang lain dengan memberikan desain, instalasi, dan latihan. Lalu yang kelima, mengkomunikasikan informasi produk. Aktivitas yang dibutuhkannya yaitu perwakilan penjualan bekerja untuk meningkatkan pemahaman ciri-ciri dan aplikasi produk sebagai dasar untuk penjualan masa depan yang mungkin dan untuk mendidik orang-orang yang mungkin mempengaruhi keputusan pembelian akhir. Lalu tujuan yang keenam, mendapatkan informasi. Aktivitas yang dibutuhkannya yaitu perwakilan penjualan memberikan laporan tindakan pesaing, permintaan masalah pelanggan, dan kondisi pasar yang lain, serta melakukan riset pemasaran atau aktivitas intelijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ania dengan NIM belakang 211. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, di sini ada langkah-langkah utama penjualan efektif yang meliputi yang pertama ada memilih dan menilai prospek. Nah, pada langkah awal dalam proses penjualan, di mana tenaga penjual mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi beli. Nah, seorang tenaga penjual juga harus sering mendekati banyak prospek hanya untuk mendapatkan penjualan. Nah, tenaga penjualan juga harus tahu cara menilai arahan, yaitu dengan cara mengidentifikasi arahan yang baik dan menyingkirkan arahan yang buruk. Perkenalkan, saya Revi Febriani dengan NIM 215. Di sini saya akan memaparkan mengenai langkah-langkah penjualan efektif.
Langkah yang ketiga ada pendekatan atau approach. Di sini tenaga penjualan bertemu dengan pelanggan untuk pertama kalinya dan memulai hubungan dengan baik. Langkah ini membutuhkan penampilan diri pribadi yang baik, kalimat pembuka, serta catatan untuk tindak lanjut. Salam pembuka harus baik untuk membangun itikat baik dari permulaan hubungan. Pembukaan ini dapat diikuti oleh sejumlah pertanyaan kunci. Untuk paham lebih banyak tentang kebutuhan pelanggan dan dengan memperlihatkan tampilan atau sampel untuk menarik perhatian dan keingintahuan pembeli. Nah, yang keempat yaitu ada langkah presentasi dalam demonstrasi. Tenaga penjual menceritakan segala hal tentang produk kepada pembeli, menekankan manfaat produk bagi pelanggan. Jadi, di sini tenaga penjual mencari solusi lebih yang sesuai dengan konsep pemasaran saat itu. Tenaga penjual yang gigih menjual atau tenaga penjual yang murah senyum dan ramah. Mereka menginginkan tenaga penjual yang mendengarkan kekhawatiran mereka, memahami kebutuhan mereka, dan merespon produk dan jasa yang benar. Pendekatan kebutuhan ini memerlukan satu keahlian, mendengarkan dan menyelesaikan masalah yang smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahladi Faidal Fitri dengan NIM belakang 210. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya mengenai langkah-langkah utama dalam melakukan penjualan yang efektif. Langkah yang kelima yaitu mengatasi keberatan. Nah, mengatasi keberatan ini di mana seorang tenaga penjual harus bisa mencari, mengklarifikasi, dan juga mengatasi keberatan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian. Dalam mengatasi keberatan atau handling objection ini, seorang tenaga penjual harus bisa melakukan pendekatan yang smart. Menganggap bahwa keberatan ini menjadi suatu kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan dapat mengubah keberatan menjadi alasan untuk pembeli untuk membeli. Sebelum terjun ke lapangan, seorang tenaga penjual sudah dibekali berupa informasi, pengetahuan maupun skill, yaitu disebut dengan pelatihan. Karena nyatanya seorang sales ini harus bisa dan memiliki suatu keahlian yang dimana untuk mengatasi suatu keberatan ini. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya suatu keberatan ini. Salah satunya perihal harga. Tidak jarang atau mungkin sebagian besar orang, tidak usah jauh-jauh seperti kita, kalangan mahasiswa, jika ingin membeli suatu barang, pasti akan berpikir 2 kali. Nah, ini merupakan salah satu bentuk keberatan yang harus dihadapi oleh seorang tenaga penjual. Selanjutnya, tahap yang ke-6 yaitu penutupan atau closing. Di sini tenaga penjual akan meminta pelanggan untuk mengajukan suatu pesanan. Nah, tenaga penjual juga harus tahu caranya memahami suatu tanda penutupan dari seorang pembeli. Dapat berupa gerakan fisik, pertanyaan, maupun komentar yang dilontarkan oleh calon pembeli. Penutupan di sini itu maksudnya hasil jawaban yang didapatkan oleh sales dari seorang pembeli, apakah mereka akan membeli atau tidak. Selanjutnya, tahap yang ke-7 yaitu tindak lanjut. Dalam langkah ini, tenaga penjual akan menindaklanjuti suatu proses penjualan di mana untuk memastikan kepuasan pelanggan dan juga mengulangi bisnis. Tepat sesudah tahap penutupan, tahap yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika pembeli sudah deal untuk membeli suatu produk, maka akan ditindaklanjuti oleh seorang tenaga penjual, yaitu dengan memberikan detail berupa waktu pengiriman, menyiapkan barang, menyiapkan syarat-syarat pembelian, juga masalah lainnya. Tidak lupa juga, tenaga penjual akan menjadwalkan pertemuan tindak lanjut yang dimana ini untuk memastikan adanya pelayanan yang baik dan benar dari suatu perusahaan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada profil perusahaan. CV Surya Gemilang Motor adalah salah satu dealer resmi atau perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor Honda yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 30, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember. CV Surya Gemilang Motor merupakan dealer yang memiliki
5 cabang yang ada di Provinsi Jawa Timur. Cabangnya ada di Surabaya, Lamongan, Jember, Bojonegoro, dan Malang. Produk yang dijual oleh CV Surya Gemilang Motor cabang Wuluhan juga sama dengan yang dijual di dealer Honda yang lain, yaitu motor berbagai jenis Honda seperti Matic, Cup, dan Sport. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai hasil analisis mengenai penerapan personal selling yang dilakukan pada CV Surya Gemilang Motor. Untuk tahap yang pertama itu, memilih dan menilai prospek, di mana sales nanti akan melakukan suatu kegiatan, di mana kegiatan ini tuh dinamakan canvas. Canvas ini tuh merupakan kegiatan dengan mendatangi suatu tempat keramaian, entah itu alun, pasar atau pusat perbelanjaan dan sebagainya, untuk melakukan penawaran unit kepada konsumen secara acak. Sales CV Surya Gemilang Motor ini tuh biasanya melakukan kegiatan canvas dalam waktu 1 bulan, dan rata-rata sales melakukan canvas bersama sebanyak 4 kali atau dilakukan seminggu sekali. Karena tujuan canvas ini tuh dilakukan untuk mencari konsumen secara acak, maka sales nanti akan membagikan suatu brosur dan nomor teleponnya kepada setiap orang atau calon konsumen yang ditemuinya. Kegiatan ini tuh merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memilih konsumen dan melakukan penilaian apakah orang yang ditemuinya tersebut tertarik dengan produk yang kita tawarkan atau tidak. Pada saat sales membagikan brosur dan melakukan penawaran kepada orang yang ditemuinya atau calon konsumen yang ditemuinya dalam kegiatan canvas tersebut, maka sales akan mengetahui mana prospek yang tertarik atau tidak. Karena untuk melihat orang yang tersebut tertarik atau tidaknya, kita bisa lihat orang yang memiliki ketertarikan untuk membeli motor Honda, maka akan merespon lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki niat untuk membeli. Ketika sales sudah dapat menilai bahwa ada kemungkinan ketertarikan untuk melakukan pembelian motor Honda, barulah sales akan melakukan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pra-pendekatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai penerapan personal selling pada CV Surya Gemilang Motor. Tahap kedua ada pra-pendekatan. Pada tahap ini, para sales mempelajari informasi-informasi mengenai calon konsumen. Sebelum melakukan pendekatan untuk bisa masuk menawarkan produk Honda lebih dalam, seorang sales membekali informasi-informasi penting agar mereka lebih siap dengan proses pendekatan dengan konsumen. Dengan cara melakukan riset tentang latar belakang dari konsumen, menentukan kebutuhan dan keinginannya, juga mengetahui sebanyak mungkin tentang calon konsumen. Pada dasarnya, pendekatan ini dilakukan untuk memudahkan sales ketika nanti sudah melakukan pendekatan. Pendekatan sangat membutuhkan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik bisa dibangun ketika kedua belah pihak sudah saling mengenal satu sama lain. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu pendekatan yang dilakukan oleh sales. Nah, pada proses pendekatan ini, hal yang pertama kali dilakukan oleh sales yaitu membuat janji untuk bisa bertemu dengan calon konsumen. Setelah mereka membuat janji, selanjutnya sales akan menemui calon konsumen secara langsung atau tatap muka. Nah, sebelumnya, sales dari CV Surya Gemilang Motor ini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada calon konsumen. Pertanyaan-pertanyaan pembuka ini bertujuan untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai keinginan maupun kebutuhan dari calon konsumen. Proses pendekatan ini penting dilakukan oleh sales sebelum mereka melakukan presentasi untuk menawarkan suatu produk, yaitu motor Honda. Karena dengan melakukan pendekatan ini, sales akan lebih mengetahui dan memahami mengenai keinginan maupun kebutuhan dari calon konsumen. Karena keinginan konsumen ini merupakan salah satu hal yang cukup sulit untuk dipahami ketika kita menawarkan suatu produk. Seperti produk apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen? Hal-hal apa yang tidak disukai oleh konsumen dari suatu produk? Berapa harga yang diinginkan oleh konsumen? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh konsumen. Setelah proses pendekatan ini dirasa sudah cukup, maka sales akan melakukan
presentasi untuk menawarkan suatu produk, yaitu produk Honda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yang keempat ada presentasi dan demonstrasi. Nah, setelah menjadi pendengar yang baik dalam tahap pendekatan, pada tahap presentasi ini, para sales lebih berbicara tentang keunggulan dari produk Honda yang ditawarkan. Nah, secara garis besar, keunggulan yang dipresentasikan kepada calon konsumen diantaranya yaitu irit bahan bakar, kualitas produk bagus, perawatan yang mudah, suku cadang yang lebih murah, purna jual yang stabil, dan tersedia banyak pilihan produk. Selanjutnya pada tahap 5, mengatasi keberatan atau handling objection. Sales akan mengatasi keberatan dengan sangat hati-hati. Faktor menjadi penyebab rata-rata konsumen CV Surya Gemilang Motor keberatan adalah masalah harga. Maka dari itu, cara mengatasinya yaitu dengan memberikan informasi bahwa sebenarnya harga motor Honda sudah ditetapkan oleh pusat. Ketika konsumen tetap kukuh menawar harga, maka strategi yang dilakukan oleh sales adalah memberikan potongan harga berkisar 100.000 sampai 500.000 jika pembelian dilakukan secara resmi. Selanjutnya pada tahap 7, tindak lanjut atau follow up. Tahap ini dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, jika penjualan berhasil dilakukan, maka sales akan menyiapkan motor yang ingin dibeli dan melakukan pengiriman langsung kepada konsumen. Cara kedua, jika tidak berhasil, maka dalam waktu dekat sales akan kembali menghubungi konsumen untuk melakukan penawaran ulang. Tetapi jika masih belum bersedia untuk membeli, sales akan tetap menjalin hubungan baik dengan prospek. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat kita ketahui bahwa CV Surya Gemilang Motor ini dalam memasarkan produknya salah satunya menggunakan bauran komunikasi pemasaran, yaitu personal selling. Personal selling sendiri yaitu penjualan yang terdiri atas hubungan antar pribadi dengan pelanggan maupun calon pelanggan agar dapat menciptakan penjualan serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Berdasarkan hasil analisis yang telah kelompok kami lakukan pada CV Surya Gemilang Motor ini, dapat diperoleh bahwa dalam melakukan personal selling ada beberapa tahapan, yaitu 7 tahapan yang telah kami jelaskan sebelumnya. Yaitu pertama, cara memilih dan menilai prospek, yang kedua, pra-pendekatan, yang ketiga, pendekatan, yang keempat, presentasi dan demonstrasi, yang kelima, mengatasi keberatan atau handling objection, yang keenam, menutup penawaran atau sales closing, dan yang terakhir, tindak lanjut atau follow up. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.